Setelah sekian lama, seri Nova kembali lagi ke channel YouTube K2G. Yup, Huawei Nova 14 Pro. Katanya sih ini adalah pertama kalinya seri Nova kebagian teknologi kamera dari Huawei Pura Series yang harganya puluhan juta itu. Yup, Ultra Chroma kamera. Pertanyaannya, apakah klaimnya valid? Yo, setiap kali gue lagi megang smartphone Huawei, hal pertama yang ditanya sama orang adalah kameranya gimana? Bagus ya? Mindset orang tuh udah kebentuk ke arah sana, tapi emang biasanya itu untuk seri flagshipnya. Nah, dengan Nova 14 Pro, Huawei sepertinya ingin nurunin racikan magic kameranya dari seri flagshipnya ke seri smartphone mid-tiernya. Seperti apakah experience menggunakan kameranya? Let's go, kita bahas. Seperti biasa, semua yang berhubungan dengan spek detail, tempatnya ada di deskripsi. Di K2G kita fokus di product experience. Dari semua kamera, yang paling powerful jelas kamera utamanya. Kita mulai dari dia aja. Buat gue yang tahun lalu berbulan-bulan menggunakan Huawei Pura 80 Ultra, ketika dibilang bahwa Nova 14 Pro membawa teknologi yang mirip kayak Pura Series, jujur gue nggak langsung percaya, malah jadi mikir, jangan-jangan ini marketing trick doang. Tapi begitu, gue mulai berpikir, wah bagus ya, asik juga output fotonya dari berbagai parameter. Ini di luar ekspektasi gue. Gue nggak menampik, overall tone warnanya cenderung eye-pleasing, tapi nggak lebay, masih enak dilihat di mata. Tapi perlu dicatat juga ya, model gue si Nada aslinya emang seputih dan seglowing itu. Di kondisi yang challenging, kayak backlight gitu, kalau masih semi backlight, output fotonya masih reliable banget. Dynamic range-nya masih bagus. Kalau backlight-nya udah over atau high contrast banget senarionya, baru dia kelihatan warna dan detail dari objek atau model foto kena compromise. Di kondisi indoor lighting dengan lampuan tungsten, output fotonya bagus, bisa preserve ambience warna dari tempatnya dengan baik. Skin tone pun nggak coba dinetralisasi secara berlebih. Ini berasa rich foto-fotonya di sikon seperti ini. Detailnya pun tetap terjaga. Di sini bisa gue bilang akurat, yang dilihat di mata dan hasil jepretannya. Cuma kalau lebih low lagi intensitas cahaya di indoor, ketika di pixel peep, detail pasti kena hit ya. Sharpening pun mulai berasa. By the way, main kameranya punya adjustable aperture. Fitur begini biasanya ada di HP flagship ya. Nah, makanya dari tadi itu kalian seringan lihat f-stopnya itu berbeda-beda. Ya pastinya tergantung intensitas cahaya lah ya. Hampir pasti kalau udah low light banget, bukaannya semakin gede seperti ini, supaya cahaya yang diserap semakin banyak juga. Nah, untuk foto-foto low light-nya, selama lo di outdoor gitu, tapi masih ada sumber cahaya yang cukup, output fotonya bakalan masih bagus, terutama warnanya masih keluar. By the way, gue sempet compare sedikit versus iPhone 16. Menurut gue untuk sikon tersebut, warna dan mood malamnya lebih dapet di Nova, sekaligus lebih kontrasti juga, sesuai selera gue. Nah, yang kurang di sikon low light begini adalah detailnya. Teksturnya berasa lebih soft, noise pun mulai berasa. Dan kalau lebih gelap lagi, sharpeningnya mulai agresif. Tapi kalau fotonya non-orang, gue rasa di sikon low light pun masih fine aja outputnya. Oke, next adalah lensa telenya. Jujur, ketika menggunakan lensa tele ini, paling sering gue pakai buat jepret foto-foto potret sih. Bokehnya asik, warnanya gong banget, dan detailnya bagus sampai ke kondisi indoor lighting sekalipun. Optimalnya di 3 kali atau 3x ya kalau di mode portrait, karena memang opticalnya itu di situ. Di atas 3x selama lo nggak pixel peep, fine aja, warnanya masih bagus. Tapi kalau udah di pixel peep, jelas terasa beda detailnya. Namanya juga udah hybrid. Semua hal yang gue sampaikan di atas valid juga buat foto-foto tele non-portraitnya. Optimal di 3 kali zoom, maksimal di 5 kali zoom aja saran gue. Kalau dipaksa banget lebih jauh lagi zoomnya, sampai 10 kali aja udah berasa banget proses sekali fotonya. Tapi kalau tujuannya untuk sekedar baca teks di nan jauh sana, masih aman kalau mau punch in lebih jauh lagi selama tulisannya enggak kekecilan.
Lalu buat output lensa telenya di Sikon low light, walau warnanya nggak muted, tapi penurunan detailnya berasa banget. Tapi ya lensa tele di kelas flagship juga kalau di low light masih ada yang keteteran, jadi gue nggak terlalu berharap banyak di sini. Gue tadi bingung ya sama lensa ultra wide-nya dari Huawei. Dia tuh lebih bagus dari kebanyakan lensa ultra wide 8 megapiksel di HP yang pernah gue coba. Gue merasa detail dari hasil jepretannya kayak kamera 12 megapiksel setidaknya. Lebih dari cukup performanya di banyak senario yang gue coba. Warnanya juga nggak gampang washed out. Kelemahannya, kalau udah nemu banyak hijauan, sharpeningnya berasa banget tuh. Lalu kalau udah masuk low light, udah pastilah soft foto-fotonya. Lensa ultrawide di smartphone ini juga bisa dipakai buat foto makro sekedarnya. Yang pasti nggak sebagus foto telemakro. Kadang gue bingung, Huawei ngapain sih ngasih fitur untuk foto 5 kali zoom di kamera selfie? Ternyata pas gue ngobrol sama temen-temen cewek gue yang Gen Z, CJ, foto-foto selfie yang setengah wajah atau tight juga lagi ngetren. Di good light begini fotonya sih bagus, detail juga dan warnanya eye pleasing. Jadi maybe fitur selfie zoom ini mungkin lebih kepakai buat cewek kali ya. Oh ya, kamera selfie-nya ini kan ada dua ya. Buat yang zoom dia pakai yang 8 megapiksel, kalau buat yang wide dia pakai yang 50 megapiksel. Seru buat dipakai selfie ramai-ramai, muat banyak orang, atau kalau misalnya dipakai buat selfie sendirian juga, ini wide-nya dapet ya. Ekuivalen 21 mm dia by the way. Kemudian dipakai buat foto portrait juga seru, apalagi kalau background-nya lampuan begini. Di low light, sama aja lah kayak kamera di belakang. Cari aja sumber cahaya yang proper kalau mau detailnya terjaga. Soal warna, gue rasa nggak usah khawatir. Soal foto, selain semua poin-poin yang gue share tadi, saran gue, kalau kalian merasa fotonya kurang sesuai selera atau terlalu bright, boleh coba bermain dengan exposure. Ya bisa lah, coba turunin sekitar 0,3 poin. Ini berlaku untuk semua lensa ya. Ini yang kadang gue lakukan ketika menjepret foto dengan smartphone yang satu ini, tapi kadang juga gue merasa nggak perlu. Jadi tergantung senario aja. By the way, kalau abis jepret foto, jangan buru-buru langsung ngejudge fotonya. Sabar, processingnya emang lama. Sama kayak di kebanyakan smartphone Huawei yang sudah kita coba, di Nova 14 Pro juga ada fitur snapshot. Fungsinya buat nge-freeze momen atau objek yang fast moving. Bisa dipakai di berbagai lensa, jadinya lo bisa preserve momen tersebut precisely seperti apa yang terlihat di mata. Buat fitur AI, sama juga, ada AI Best Expression. Fungsinya buat ngebenerin mimik wajah yang error di foto. Ini lumayan ngebantu untuk nakalin foto yang nggak kepakai, jadi bisa diposting. Dan pastinya ada AI Remove. Fungsinya pasti udah pada tahu, ini buat ngapus foto bomb yang ada di foto kita. Outputnya sendiri cukup rapi kok di Nova 14 Pro. Urusan fotografi selesai, sekarang kita masuk ke videografi. Cuman gue nggak akan panjang lebar, langsung ke inti sarinya saja. Ketika gue coba merekam video dengan kamera utama, pas footage-nya still aja, gue cukup surprise lihat hasilnya. Wah, lagi-lagi sama nih kayak fotonya. Detailnya bagus, warnanya keluar, berasa pengen menggunakannya terus. Dynamic range-nya juga cakep. Lalu pas gue pakai jalan santai juga, ini stabil, nice. Tapi ketika mulai ada pergerakan-pergerakan, OIS-nya gue perhatikan sangat agresif untuk meng-counter pergerakan tangan, dan ini cukup sering. Jadi buat footage-nya berasa nggak enak untuk dinikmati mata. Kalau kalian nonton ulasan kamera Huawei Pura 80 Ultra gue, hal yang sama sempat gue alami di smartphone tersebut. Tapi tidak seagresif yang gue alami di Nova 14 Pro. Supaya experience video recordingnya maksimal, gue rasa isu ini sebaiknya segera di-fix oleh Huawei. Untuk lensa ultrawide dan lensa tele, output maksimal bisa didapatkan di sikon pencahayaan yang melimpah. Untuk pindah-pindah lensa di semua kamera belakang, ini bisanya cuma di 4K 30 fps. Itu pun proses pindah lensanya sama sekali tidak smooth. Exposure dan juga color calibration antar lensa di mode video jomplang. Ini nggak konsisten. Jadi gue nggak rekomen kalian gonta-ganti lensa sambil ngerekam video. Cuman somehow, gue notice ini FPS-nya jadi 24. Oh ya, di mode video, lensanya nggak cuma bisa pindah antar kamera belakang, bisa juga ke kamera depan. Hai guys, lagi cobain video selfie-nya nih, maksimal di 4K 60 fps.
Video selfie-nya sendiri bagus sih dari berbagai parameter gambar, cuman gue berasa exposure-nya sedikit berlebih. Kalau kita berada di lokasi dengan cahaya yang cukup, tidak terlalu berlebih, atau di senario yang tidak high contrast, exposure-nya menurut gue masih oke, nggak over. Dan untuk stabilisasinya oke lah, decent. Bukan yang super stabil, tapi bukan yang gempa juga ya. Ini masih di tahap usable. Oke, Huawei Nova 14 Pro. Selama nyobain smartphone yang satu ini, gue terkesima sama hasil jepretan foto-foto yang dihasilkannya. Dia tuh berhasil ngingetin gue sama Pura 80 series, terutama tone warna dari foto-fotonya. Mirip, spesifik untuk urusan kamera, gue rasa Huawei Nova 14 Pro ini bisa jadi entry point untuk orang yang pengen ngerasain output foto dengan sentuhan Huawei Pura series, namun dengan budget yang pastinya lebih affordable. Di sisi lain, gue nggak menampik, masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki dari kameranya ya, terutama untuk urusan yang berhubungan dengan videografi. Pastinya supaya camera experience-nya lebih maksimal lagi. Untuk harganya sendiri, ini menurut gue nggak murah, tapi kalau gue lihat bonusnya sih, not bad. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.